alma, yang tercantum pada berbagai ayat suci dalam Al-Quran. Pada umumnya istilah ini berarti air, ditandai dengan wujud yang turun dari atmosfer berbentuk hujan. Tetapi ada pula istilah itu berarti lain sebagai tercantum pada Al-Quran Surat Hud ayat 7, Ibrahim ayat 16, Al-Kahf ayat 29, Al-Anbiya ayat 30, An-Nur ayat 45, dan Al-Furqan ayat 54. Alma, dalam surat Ibrahim ayat 16 dan Al-Kahf ayat 29 haruslah diartikan dengan hidrogen. Istilah alma, pada terjemahan Al-Kahf ayat 29, tidaklah mungkin istilah tersebut diartikan dengan air karena di dalam neraka yang apinya begitu besar. Lihatlah Al-Mulk 5 dan Al-A'la ayat 12, tidaklah mungkin terdapat air. Semua molekul benda dalam panas begitu tinggi akan terurai atau kembali menjadi atom asal. Karenanya alma, dalam surat Ibrahim ayat 16 dan Al-Kahfi ayat 29 haruslah diartikan dengan hidrogen. Setiap atom memiliki inti yang dinamakan dengan rawasia atau batang magnet yang berputar di sumbunya dari barat ke arah timur. Jadi setiap atom itu berputar di sumbunya sebagaimana bumi ini atau sebagai orang tawaf keliling Ka'bah di Makkah. Sementara itu mara yang meliputi kutub-kutub proton mendapat induksi magnet negatif lalu dinamakan dengan elektron, dan induksi positif yang kemudian dinamakan positron. Neutrino tanpa batang magnet, hanya berputar ikut bersama putaran proton sendiri, karenanya dia tidak mengandung ukuran berat sama sekali lalu dapat dinamakan dengan non-partikel. Pada waktu atom mengalami fisi atau fusi maka bagian mara tadi ada yang terlepas dari proton lalu dia mengapung ke angkasa bebas dalam keadaan tanpa magnet, karenanya neutrino ini tak mungkin ditangkap atau ditahan lagi. Hidrogen memperganda dirinya dengan ketentuan Allah membentuk berbagai elemen lain yang kemudian berkumpul menjadi molekul-molekul benda angkasa. Jadi bukanlah semesta raya itu dimulai dari ledakan atom raksasa menurut Big Bang teori. Dari hidrogen itu pula setiap makhluk berjiwa diciptakan Allah, dinyatakan pada surah Al-Anbiya ayat 30 diperkuat oleh An-Nur 45 dan Al-Furqan 54. Mara atau neutrino yang mengapung dari jutaan bintang di angkasa raya, mulanya berbentuk nebula atau kumpulan kabut berupa awan mengambang di angkasa bebas. Tetapi dengan sifat kohesinya, maka nebula itu bersatu membentuk diri yang disebut dengan komet atau syur. Dan Al-Quran menyatakan hanya 8 komet saja dalam daerah semesta raya yang luas ini, tercantum pada surah Al-Haqqah ayat 117. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan regular magnetic bar bagi setiap bintang di angkasa termasuk matahari kita ini. Simple magnetic bar bagi setiap planet yang mengitari bintang seperti yang ada pada bumi ini. Magnetic spot bagi setiap bulan selaku satelit yang mengitari planet seperti bulan yang mengitari bumi ini. Simple magnetic yang terdapat pada sirkulasi magnet negatif dan positif bumi selalu berhubungan dengan matahari dan menjadi tempat bergantung bagi bumi dan planet-planet. Magnet negatif yang keluar dari utara bumi langsung bergerak ke utara matahari, keluar di permukaannya dan masuk di selatan bumi. Sementara magnet positif yang keluar dari selatan bumi langsung bergerak ke utara menuju matahari, keluar di permukaannya dan masuk lagi di utara bumi. Keadaan demikian membuat matahari tetap bergolak. Sementara kedua unsur magnet yang berlainan ini berbenturan dalam perut bumi hingga tercatatlah getaran besar kecil sepanjang tahun, dibedakan oleh besar kecilnya radiasi yang datang dari matahari. Perbedaan besar radiasi matahari tersebut disebabkan oleh saling bertarikannya dengan 9 planet lain yang selalu mengorbit, masing-masingnya bermagnet yang sirkulasinya bersamaan dengan magnet bumi. Manakala ada suatu planet yang kebetulan satu garis lurus dengan bumi terhadap matahari, maka terjadilah pembesaran radiasi matahari atas bumi atau atas planet itu, dan berlakulah misalnya gempa, letusan gunung, tornado atau lainnya. Antara matahari dan planet-planet berlaku hubungan kukuh melalui magnet. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan penciptaannya atas tata surya itu yang berlangsung 2 hari atau 2000 tahun, ada sebuah planet terpecah menurut surah Fussilat ayat 12 dan surah Al-Ahzab ayat 72. Planet yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter pecah akibat kelebihan tenaga magnet dari matahari yang berupa pembesaran radiasi. Pecahan planet itu menjadi asteroid seperti sekarang. Kemudian semua diselesaikan Allah selama 4 hari atau 4000 tahun hingga dikatakan 6 hari atau 6000 tahun menurut surah Fussilat ayat 9, Hud ayat 7 dan As-Sajdah ayat 5.
Dan surah Al-Ma'arij ayat 4 menjelaskan bahwa semesta itu berputar di sumbunya selama 50.000 tahun komariah. Karena itu pula pada An-Nahl ayat 12 dinyatakan bahwa semua bintang di angkasa itu bergerak menurut ketentuan Allah. Dengan demikian tidak ada bintang yang baru lahir atau yang mati dan alam semesta tidak sedang mengembang. Semua tata surya sudah kuat kukuh yang disebut syadi'idah.